Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Eko di Demak. Mas Eko menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya, itu sekitar awal tahun 2000-an. Jadi pada saat itu Mas Eko belum menikah dan ini adalah cerita perjalanan antara Mas Eko dan yang sekarang dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Mbak Nining. Perjalanan yang lumayan cukup kompleks, lumayan cukup ribet, berliku, tapi yang namanya jodoh ya nggak akan kemana, meskipun ada sesuatu yang berat dan ya ada hal-hal yang berbau horor, berbau gaib, berbau klinik, berbau mistis kayak gitu yang menghiasi perjalanan antara Mas Eko dan Mbak Nining ini. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji, meskipun bawang gorengnya nggak ada di sini karena alhamdulillah udah dibungkus, nanti siap kirim. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang kemarin sudah memesan, nanti ditunggu ya, secepatnya dikirim. Untuk kawan-kawan yang mungkin penasaran belum memesan, monggo dicoba, bisa didapat di Tokopedia, Shopee, atau channel yang lainnya. Ada detailnya nanti di deskripsi video di bawah ini. Itu aja, terima kasih banyak. Kita lanjut cerita dari Mas Eko di Demak tersebut. Nah, jadi pada awalnya Mas Eko sama Mbak Nining ini udah kenal lumayan cukup lama. Bahkan Mas Eko sama Mbak Nining itu SD-nya itu bareng, tapi nggak satu angkatan. Ya, otomatis nggak satu kelas ya. Mereka itu beda 3 tahun. Jadi misal Mas Eko udah masuk kelas 4, Mbak Nining itu baru masuk kelas 1. Seiring perjalanan mereka sekolah SD itu zaman dulu itu kan suka ada lah. Ya anak SD itu tahun segitu ya, tahun dulu. Itu udah suka-sukaan, nggak tahu kalau sekarang, nggak memantau juga. Cuman kayak gitu udah suka-sukaan, suka diledek-ledekin. Nah, termasuk Mas Eko sama Mbak Nining ini dulu pun kayak gitu. Suka ditulis-tulis di tembok, Eko dan Nining. Eko terus gambar hati, lope-lope gitu, Nining gitu. Kawan-kawan mungkin yang mengalami tahun-tahun itu, mengalami juga hal yang semacam itu. Mas Eko pun kadang sengaja nulis sendiri, biarpun nanti nggak mengaku, aku nggak tahu itu yang nulis siapa gitu. Padahal nulis sendiri di tembok, Eko lope Nining misalkan begitu. Geli yang ngomongin kayak gini ya. Tapi ya seperti itulah, narator juga pernah mengalami hal semacam itu. Oke, kita lanjut. Jadi begitulah, dari SD Mas Eko sama Mbak Nining itu udah suka-sukaan. Akhirnya waktu berlalu begitu kan. Mas Eko pun pindah SMP, Mbak Nining pun sama. Cuman saat ini mereka tuh nggak ketemu karena mereka itu beda 4 tahun gitu ya. Jadi Mas Eko-nya lulus, Mbak Nining baru masuk ke SMP yang sama gitu ya. Satu alumni tapi nggak satu angkatan. Naik lagi ke SMA pun sama. Tapi Mas Eko nggak melanjutkan kuliah, Mbak Nining juga sama tidak melanjutkan kuliah. Saat udah lepas dari SMA tersebut, Mas Eko itu memilih bekerja dan makin gede gitu kan. Takutnya kelupaan. Yang waktu SMP, Mas Eko sama Mbak Nining itu sempat renggang. Mungkin Mas Eko menemukan dunia baru begitu ya. Mbak Nining waktu itu baru mau memasuki dunia baru. Jadi sempat Nining itu hilang sejenak lah. Dan setelah SMA, entah kenapa mungkin dunia barunya itu nggak terlalu menarik dan ingin balik ke dunia lama, yaitu dunianya Mbak Nining. Akhirnya selama Mbak Nining SMA tersebut, Mas Eko kan udah kerja. Ya di situ boleh dibilang mereka itu mulai dekat lah. Dekat dalam artian dibilang pacaran ya pacaran, tapi dibilang enggak pun enggak, karena enggak ada momen saling nembak, saling menyatakan atau apa. Ya kayak gitu, cuman kadang Mas Eko misal lagi senggang itu suka jemput Mbak Nining pulang dari sekolah. Kalau pagi misalkan senggang juga, itu sempat nganterin dan sebagainya. Waktu pun berlanjut sampai Mbak Nining itu lulus SMA, dan setelah lulus SMA tadi, hubungan mereka itu menjadi lebih serius gitu ya. Mereka itu ya boleh dibilang berpacaran.
Bahkan orang tua masing-masing itu pun udah tahu, dan udah taunya itu sebenarnya udah dari dulu banget. Ya, cuman perjalanan itu ndak semulus yang dibayangkan. Di tahun kedua setelah Mbak Nining waktu itu lulus SMA kerja dulu gitu ya. Mas Eko kan udah kerja duluan. Nah, di tahun kedua setelah lulus SMA tadi, ada cobaan di hubungan mereka. Entah kenapa, waktu itu Mbak Nining itu tiba-tiba, ini dari sudut pandangnya si Mas Eko ya. Nining itu berubah tiba-tiba kayak gitu, kayak menjauh, dan loh ini anak kok beda banget ya. Kalau ketemu aku kok ketakutan, kok kayak gimana, nggak mau nemuin sama sekali, bahkan didatengin ke sana ya kata orang tuanya, kok kenapa ya kok ya Nining kok nggak mau nemuin, nggak mau kesini ya kok ya. Aduh nggak tahu pak gitu kan. Dicoba dibujuk lagi sama orang tuanya, Ning itu ndak enak loh, kok kesini ya, kamu nemuin sebentar lah atau apa, kamu bilang mau istirahat capek atau gimana. Itu kekeh ndak mau, kata si Mbak Nining. Akhirnya sudah, Mas Eko pun mengalah, nggak mau ada ribut-ribut gitu ya. Aku sama Nining itu nggak ada masalah apapun, aku sendiri, dunia aku tuh lempeng, aku ndak yang bagaimana-bagaimana. Nining nggak mungkin mergokin aku misal jalan sama cewek lain atau apa kayak gitu, itu kayaknya nggak mungkin. Terus ada apa ya? Apa jangan-jangan gitu kan? Apa jangan-jangan Nining ada seseorang yang lain ya? Kepikiran Mas Eko sampai ke sana, tapi kayaknya nggak mungkin lah. Nining kalau misal pun iya beneran ada, dia tuh pasti akan ngomong, nggak dengan cara seperti ini, pikirnya Mas Eko. Masih berpikiran positif. Dan sampai akhirnya ya kurang lebih sekitar 1 minggu Mbak Nining itu bener-bener ndak mau nemuin Mas Eko. Bahkan saat ketemu di jalan pun, ini Mbak Nining itu lari, beneran lari kayak orang ketakutan. Nah disitulah Mas Eko mulai cerita ke orang tuanya, Pak, Bu, aku bingung, kata si Mas Eko. Bingung kenapa kok? Ditanyakan sama bapaknya. Ini masalah Nining. Iya Nining kenapa? Kamu lagi ada masalah, lagi ribut sama Nining? Kami sih nggak ada masalah Pak, kami nggak ada ribut, aku nggak ada masalah sama sekali sama Nining. Tapi belakangan sikap Nining itu mulai aneh, bahkan apa Pak, ketemu di jalan pun Nining itu larinya itu bukan kayak orang yang benci atau orang yang bagaimana gitu ya, sengaja menghindar gitu, enggak Pak. Larinya itu kayak orang ketakutan Pak. Dia tuh kaget gitu ya ngeliat aku, dan dia tuh langsung lari Pak. Larinya tuh bener-bener lari kayak orang ketakutan. Kata bapaknya, kok bisa begitu ya kok ya? Itu dia Pak yang bikin aku bingung. Bapak ada pendapat enggak? Bapaknya pun diam sejenak gitu ya. Bapak belum ada pendapat kok. Nanti coba dipantau dulu. Kali ini kamu lebih serius, coba cari tahu, katanya begitu kan. Coba cari tahu, barangkali dari orang tuanya pun ada informasi atau apa gitu ya. Iya sih Pak, aku juga kepikiran ke situ, aku mau cari tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi sama Nining. Dan ya sudah, orang tuanya udah tahu, tapi nggak ada masukan, nggak ada pendapat apapun dari orang tuanya. Mas Eko pun coba itu tadi. Aku ya main tetap ke tempatnya Mbak Nining ke sana. Mbak Niningnya itu nggak mau nemuin, yang nemuin akhirnya orang tuanya. Di situ si Mas Eko pun cerita begini. Nah orang tuanya pun kayak dua-duanya itu kayak orang bingung gitu ya. Pak, sampean aja yang cerita, kata si ibunya. Kamu aja Bu, katanya. Sampean aja Pak. Jadi kayak dorong-dorongan seperti itu. Ya Mas Eko kan emang ada apa Pak, Bu gitu kan. Mas Eko pun sebelum dikasih tahu, aku mau ngasih tahu dulu gitu intinya. Pak, Bu, kalaupun memang iya Nining ndak mau sama saya, misalkan ya yang terburuk dia punya pilihan lain, saya ndak apa-apa gitu ya, kata si Mas Eko. Saya itu ikhlas, kata si Mas Ekonya. Bukan Mas Eko, bukan masalah itu, katanya. Lah terus apa? Seneng Mas Ekonya, alhamdulillah bukan masalah itu, artinya aku masih bisa ada harapan sama Nining kan. Nah di situ cerita. Jadi Nining itu beberapa hari yang lalu ya Pak ya, iya. Nining itu akhirnya cerita dia itu ndak kuat. Loh Pak, ndak kuat kenapa? Nining itu kalau misal malam itu suka mimpi Nak Eko, kata ibunya. Hah? Mimpi saya Bu? Iya cuman katanya Nak Eko di situ tuh serem banget.
datang ke situ ya. Ini mimpinya, kata si Nining, itu Nining lagi berada di rumah dan seolah-olah kayak udah nikah sama Nak Eko, dan Nak Eko itu pulang kerja, terus apa? Tiba-tiba pulang, Nining itu dipukulin di sana, terus apa? Nak Ekonya jadi berubah gitu, bukan ya berubahnya itu menyeramkan banget. Sebadan-badan itu busuk semua dan itu mukulin si Nining setiap tidur itu katanya begitu. Dan Nining mungkin ya cerita ke orang, aku kok mimpi begini ya, begini-begini ya. Nah, kata orang-orang itu ya, Ning, hati-hati Ning gitu kan. Itu pertanda gitu, itu pertanda, mending jangan kamu teruskan hubungan itu. Itu Nak Eko gitu ya. Dan Mas Eko pun jadi akhirnya berpikirkan, apa gara-gara itu juga kali ya Bu? Nining ngelihat saya itu pernah ketemu di jalan itu kayak orang ketakutan. Mungkin bisa jadi seperti itu Nak Eko. Ya kami juga tidak tahu, kami nggak bisa menceritakan banyak karena memang hanya itu yang dikasih tahu sama Nining. Kami juga nanti takut salah ngomong atau gimana, kata si ibunya. Ya sudah Bu, kalau kayak gitu ndak apa-apa, kata si Mas Eko kan. Akhirnya sudah, Mas Eko pun permisi pulang. Dia dengan pikirannya, kenapa ya Nining katanya berturut-turut hampir setiap hari tidur itu kayak gitu. Jadi kalau bangun Nining itu nangis. Gara-gara mimpinya begitu, mimpi itu habis digebugin sama Mas Eko. Dan seolah-olah mereka itu udah tinggal satu rumah, udah satu keluarga. Cuman kayak gitu, saat pulang Mas Eko kondisinya marah, nanti ujung-ujungnya berubah jadi satu sosok yang mengerikan, terus ngebugin si Mbak Nining tadi. Kayak gitu terus ya, mungkin itu bikin trauma atau gimana ya. Kayak semacam dicuci otak, tapi dengan cara mimpi kayak gitu. Mas Eko pun bingung, kenapa ya kayak gitu ya. Udah, aku cerita sama orang tuaku, kata Mas Eko, dan kali ini ada pendapat dari orang tuaku. Kok menurut Bapak sih, itu nggak wajar kok. Orang mimpi sampai berhari-hari semacam itu tanpa sebab, itu nggak wajar kok. Bisa jadi itu ada yang bikin, kata Bapak. Yang bikin itu maksudnya gimana Pak? Kayak semacam diteluh, disantet begitu Pak. Semacam itu, kata si Bapak. Lah terus aku harus gimana Pak? Ya kamu harus cari tahu juga. Bapak juga nanti ya, Bapak ikut bantu-bantu lah, kata si Bapak. Iya Pak, baik Pak. Nah waktu kan berjalan nih, udah sebulan lebih seperti itu. Mas Eko pun sudah tidak berhubungan lagi dengan Mbak Nining. Bener-bener udah nggak kesana. Udah ya cuman yang namanya kabar kayak gitu masih dicari tahu gitu ya. Dan Mas Eko pun kan investigasi terus ini apa yang sebenarnya terjadi. Nah di situ Mas Eko itu melihat ada seorang laki-laki itu yang ngedeketin Nining gitu kan. Di situ, oh sekarang Nining udah ada yang ngedeketin. Ya wis lah. Mas Eko itu akhirnya, oh ya sudahlah, mungkin perjuanganku sampai di sini gitu pikirnya Mas Eko. Toh Nining ngelihat aku juga udah begitu, udah jijik banget. Aku juga bingung. Ya wis lah, aku ikhlas, kata si Mas Eko. Mas Eko tuh nyerah di sana. Udah nyerah dan sampai akhirnya parah-parahnya itu apa? Mbak Nining itu menikah dengan laki-laki tersebut dalam kurun waktu yang relatif cukup singkat, sekitar 2 bulan setelah Mas Eko melihat itu ya. Ini dengar kabar-kabar Nining itu mau menikah dan akhirnya pernikahan pun dilangsungkan. Saat pernikahan dilangsungkan tersebut, nikahnya udah selesai gitu kan. Mas Eko itu nggak diundang sama sekali. Keluarganya itu nggak ada satupun yang diundang. Ya Mas Eko nggak apa-apa dan Mas Eko nggak datang. Dalam artian begini, bukan marah, bukan dendam, bukan apa, tapi takut memperkeruh gitu ya. Takut malah bikin butek kondisi di sana. Jadi ya wis lah, lagian kehadiranku di situ juga nggak berpengaruh banyak, pikir Mas Eko. Aku nggak bikin Nining nanti jadi bahagia, nggak bikin Nining nanti jadi kaya, jadi apa gitu ya. Sudah aku nggak datang sama aja. Kalau aku datang malah berpotensi bikin masalah kan. Jadi mendingan ya wis aku nggak datang. Udah ikhlas, udah nerima dengan hal tersebut. Diceng-cengin sama tetangganya, diledekin sama tetangganya. Mas Eko pun ya cuman ketawa-ketawa begitu doang. Sampai akhirnya itu apa? Mendengar satu kabar, baru 2 minggu menikah, Nining sama suaminya itu ribut.
ribut besar, dan tapi berita ini tuh nggak nyebar gitu ya. Cuman diinformasikan secara khusus ke Mas Eko. Nining sama suaminya tuh lagi ribut. Lo ribut kenapa? Nining itu dihajar katanya. Ada kekerasan dalam rumah tangga semacam itu. Dan sekarang suaminya kabur, Niningnya itu minta pisah gitu kan. Akhirnya sudah. Singkat cerita lagi nih, singkat cerita aja ya. Nining ditinggalkan sama suaminya. Nining itu menjadi seorang janda muda gitu ya. Muda banget, baru sekitar 2 minggu. Sudah bercerai, nggak tahu proses cerainya itu kan ya lumayan cukup panjang gitu, tapi setidaknya waktu itu udah ada rencana ke sana dan keputusan Nining itu udah bulat. Saat itu Mbak Nining setiap hari nangis, ya ditanya sama orang tuanya juga sedih, Nining itu juga tambah kurus, dan akhirnya ngomonglah si Nining, nggak tahu kepikiran, aku kok merasa bersalah banget sama Mas Eko katanya. Orang tuanya pun lah, kamu baru ngerasa Ning, kata orang tuanya begitu. Iya Bu, aku baru ngerasa Bu, aku baru nyadar Bu. Aku nggak tahu kenapa sih aku ngelakuin semua ini gitu. Aku tuh kayak ngelakuin ini tuh kayak bukan sadarku Bu, aku entah kayak dibikin-bikin atau gimana. Aku bingung, kata si Mbak Nining. Itu kebingungan, dan akhirnya hal itu pun disampaikan ke Mas Eko begini. Nah, saat disampaikan ke Mas Eko tadi, keadaan itu berbalik. Kali ini Mas Eko yang mimpi. Hampir setiap hari mimpi Nining itu datang. Ya gampangan ada mimpi erotisnya pun ada gitu ya. Jadi Mas Eko misalkan berada di dalam kamar, terus nanti Mbak Niningnya datang, terus tiba-tiba naik ke atas Mas Eko, cuman berubah menjadi sosok kuntilanak, kata si Mas Eko. Jadi brok gitu, gede banget, serem banget. Ketawa di atas kepalaku, kata si Mas Eko, dan sering banget kayak gitu. Mas Eko pun jadi kepikiran, ini kenapa ya, kok mimpinya kayak dibalik. Sebelumnya ke Nining yang mengalami itu, sekarang ke aku, dan aku nggak tahu kalau ngelihat Nining itu jadi takut, pikirnya Mas Eko. Aku beneran jadi takut, sumpah. Dan di sana untungnya Mas Eko itu menyadari, mungkin inilah yang dirasakan oleh Nining sebelumnya saat ngelihat aku sebegitu takutnya, dan ini dapat dukungan dari orang tuanya Mas Eko. Kok kamu lawan kok? Kamu itu lagi ditembak sekarang. Pak, ditembak Pak? Iya, kamu itu lagi kena semacam teluh atau santet, dan ya santetnya ini modelnya tuh begini, modelnya tuh mimpi. Kamu itu ya mungkin lagi dicuci otak kali, kata situ ya. Iya ya Pak ya. Kamu kalau mau tidur, Pak, aku udah baca doa Pak, cuman ndak mempan, kata si Mas Eko. Ya ndak apa-apa lah, kata si, yang penting udah, bukannya ndak mempan kok. Setidaknya begini, hal itu tetap masuk ke kamu, cuman kamu itu nggak 100% dikuasai. Kamu itu masih bisa berpikir seperti ini, kamu masih bisa ngobrol sama bapak, sama ibu, nyari solusinya itu bagaimana. Dan yang terpenting adalah kamu menyadari kalau kamu itu sedang tidak baik-baik saja, kata bapak. Iya ya Pak ya, iya itu yang penting, dan yuk kita benerin, kata si bapak. Akhirnya bapak sama Mas Eko pun tanya-tanya gitu ya ke beberapa orang yang mengerti, orang yang dianggap pinter atau apa. Ada mungkin sekitar 8 atau 9 orang. Cuman sisanya itu ya kayak nggak ada yang cocok, cuman 1 yang cocok. Dan bilangnya tuh begini, udah ndak apa-apa, yang bisa ngelawan itu kamu. Kalau kami gitu ya, saya itu cuman bisa membantu, bisa dibersihkan, tapi kamu terutama karena ini tuh nyerangnya tuh nyerang dalam, kata itu ya. Nyerangnya itu pikiran. Kalau nyerang pikiran itu kamu mungkin pernah dengar kayak ajian jaran goyang atau apa. Itu kan susah kalau kena itu gitu, itu wah susah. Ini tuh semacam itu, tapi masih di bawahnya. Ya, yang bisa melawan itu adalah pikiran kamu sendiri kok. Iya, baik, aku berarti harus ngelawan. Iya, caranya ngelawan gimana? Ya, kamu jangan takut. Kamu ingat-ingat dulu bagaimana kehidupan kamu sama Nining. Kamu kan udah lama kenal sama dia. Kapan ketemu, kamu coba ingat-ingat dulu sewaktu masih kecil. Kalian bagaimana berinteraksi, masa-masa indah sebelumnya, kayak itu. Kamu lawan pakai itu, kata. Tapi ya begitu, kata Mas Eko, tantangannya. Semakin aku melawan itu, justru sosok-sosok yang kayak gituan, kayak semacam kuntilanak yang paling sering muncul dalam mimpinya itu makin kayak kenceng banget, makin nyata banget. Sampai suatu hari, suatu malam,
Mas Eko itu kamarnya ini nggak mimpi, kata Mas Eko. Kali ini nggak mimpi. Mas Eko lagi tidur dan dia itu ngerasa kamar itu kan ditutup. Dia tuh ngerasa gerah banget, kok aku bawaan tuh panas banget begini ya. Sumuk banget, kipas angin tuh nggak punya. Akhirnya Mas Eko pun keluar, pindah ke ruang tengah, masih sama panas banget, gerah banget. Gembrobios badannya si Mas Eko sampai minum air putih itu beberapa kali. Dan akhirnya memutuskan, udahlah aku tidur di teras saja, pikirnya Mas Eko. Dan Mas Eko beberapa kali memang suka tidur di sana di teras sendirian. Akhirnya tidurlah di depan rumah di teras. Agak adem kali ini. Nah, di sini tuh adem banget, di dalam rumah itu panas banget. Tidurlah Mas Eko. Mungkin baru sekitar 5 atau 10 menit Mas Eko tidur. Tiba-tiba Mas Eko bangun gara-gara dibangunin sama Nining. Mas Eko dengarkan suaranya. Yuk, kayak suaranya Nining. Mas Eko pun melek begini. Oh Nining, kamu lagi ngapain di sini? Kata si Mas Eko. Mas, bangun Mas, tidurnya jangan di luar, kata si Mbak Nining tadi. Iya. Begitu si Mas Eko bangun, duduk, ngeliatin Mbak Nining itu masih jongkok aja di situ. Dan mohon maaf gitu ya. Posisi jongkok, si Mbak Nining itu tiba-tiba pipis di situ. Keracak. Mas Eko kan kaget. Duh, Ning. Sempat begitu kan, sempat shock juga. Nining, kamu buang air, kamu pipis gitu. Itu si Nining diem aja. Dan disitulah dia itu berubah. Mukanya itu berubah. Ya dari mukanya, dari rambutnya dan apa gitu. Jadi sosok kuntilanak di situ. Dan lagi-lagi dia tuh ketawa di depan mukanya si Mas Eko. Mas Eko melawan hal itu. Aku nggak takut meskipun aku nggak tahan sama baunya gitu. Cuman aku nggak takut. Tetap dilawan sama Mas Eko, diliatin gitu. Terus pertama memang mukanya itu serem banget, menyeramkan banget. Tapi apa? Semakin diperhatikan, muka itu tuh kayak ngelos, lepas begitu aja dan sosok itu tuh tiba-tiba hilang. Mas Eko setelah hilang, ngelihat itu tadi yang bekas pipis atau apa ya, itu ndak ada di sana kering. Oh, ndak ada. Berarti cuman perasaanku aja ya. Atau aku berhasil mengalahkan dia. Mas Eko pun bangun, masuk ke dalam rumah. Bangunin bapaknya. Pak, iya kok bapaknya itu sebenarnya nggak tidur. Bapak itu masih melek gitu kan, Pak. Iya kok, Bapak udah bangun, Pak. Bapak nggak tidur, katanya begitu kan. Kenapa kok? Akhirnya Bapak kan bangun duduk. Kenapa kok? Pak, tadi aku ngalamin begini. Oh itu, iya Bapak tahu, katanya begitu kan. Bapak tahu Pak, iya Bapak tahu. Bapak denger kok, katanya begitu ya. Kamu tadi di depan sana kan, wis tak biarin aja, kata Bapak. Kamu pasti bisa melawan, kamu pasti kuat. Bapak percaya sama kamu. Iya Pak, udah ndak apa-apa. Kita anggap aja ini semoga kabar baik, kata bapaknya. Baik Pak, sekarang kamu istirahat. Kalau badan kamu sampai lemah, sampai kecapean, nanti kamu kalah lagi. Kamu istirahat sekarang. Kalau mau ngobrol, besok aja, kata Bapak. Iya Pak. Akhirnya Mas Eko pun istirahat di kamar. Dan kali ini suhunya tuh normal, enak-enak aja. Blek, tidur, pules sampai pagi. Gak ada mimpi Mbak Nining yang suka jadi kuntilanak itu. Bersih, benar-benar bersih. Keesokan paginya, akhirnya apa? Mas Eko dengan kondisi yang semacam itu, kali ini lebih pede gitu ya. Dia pun memberanikan diri untuk datang ke rumahnya Mbak Nining. Ke sana, ketemu sama Mbak Nining. Nining pun cerita segala hal yang pernah dialaminya. Mas Eko pun cerita sama, dan pelakunya itu ya nggak jauh-jauh itu dari ya seseorang yang sudah dianggap mantan suaminya Mbak Nining. Dan memang udah proses cerai waktu itu ya. Dan Mas Eko juga masih menjaga ya martabatnya Mbak Nining. Mas Eko pun didampingi sama orang tua saat datang ke sana. Gak lama juga datang ke situ, Mas Eko pun pulang. Dan ya seiring berjalannya waktu, menunggu proses cerai, proses apa, idah dan sebagainya gitu kan. Itu lumayan cukup lama, tapi di situ dimanfaatkan oleh Mas Eko untuk menata kembali hubungan yang sempat hancur sebelumnya gara-gara seseorang tersebut. Dan dengar-dengar si suaminya Mbak Nining itu sakit. Dia itu sakit keras, bukan meninggal atau apa, melainkan lumpuh
kayak semacam kena stroke, padahal dia itu masih muda ya, usianya itu belum ada ya sekitar 30-an lah paling tua itu segitu. Dia itu udah terkena stroke total, nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, nggak bisa apapun. Ya sudah, akhirnya karena jodoh itu tadi, Mas Eko pun melamar sang janda muda tadi, janda mudanya si Mbak Nining. Mbak Nining pun dan keluarga menerima dengan bahagia, warga pun akhirnya tahu ceritanya. Oh, ceritanya ternyata begini, perjuangannya begitu berat gitu ya. Meskipun sempat jadi milik orang, tapi pada akhirnya Mbak Nining tetap jadi milik Mas Eko. Ada suara-suara ndak enak, kamu bukan yang pertama ya kok ya. Ya ndak apa-apa, tapi kan aku yang selamanya. Jawabnya Mas Eko itu begitu. Oh ya wis lah, yang ngomongin kayak gitu akhirnya kalah sendiri. Dan sampai sekarang alhamdulillah Mbak Nining masih sama Mas Eko dikaruniai banyak anak, hidup ya bahagia, sederhana dan sebagainya. Seperti keluarga-keluarga yang lainnya. Ya itulah sepenggal kisah mengenai perjalanan hidup Mas Eko sama Mbak Nining yang sempat dipisahkan oleh sesuatu yang gak baik semacam itu. Mungkin gak horor-horor banget gitu ya, tapi ada yang mengalami kayak gitu. Ada orang yang berjuang demi itu tadi, apalagi orang yang sudah dikenal misalkan dari kecil gitu ya. Mbak Nining kenal dari deket dari SD, udah nulis lope-lope begitu, dan akhirnya jadi benar-benar istrinya dengan perjuangan yang lumayan cukup berat itu merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan. Selamat Mas Eko karena sudah menjadi juara. Baik, itu aja. Terima kasih Mas Eko atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga tentu saja terima kasih banyak. Semoga akhir pekan ini akhir pekan dan masih liburan sekolah. Yang lagi berlibur, selamat berlibur. Yang di rumah aja pun tetap bahagia di rumah, nggak usah kemana-mana lah gitu ya. Di mana-mana juga tempat ini lagi pada rame. Dan itu aja, terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.